Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah seorang narasumber. Si narasumber kali ini, dia mempunyai pengalaman yang cukup seram saat dia bekerja di proyek. Memang namanya proyek pasti selalu saja ada cerita seramnya. Namun kebayang oleh kalian ketika kalian bekerja di proyek dan proyek di sana pernah ada pegawainya yang meninggal. Apa mungkin pemilik di sana menggunakan tanda kutip? Biar tidak penasaran, simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkannya lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ceritanya. Sebut saja namaku Ari. Aku memang mempunyai banyak pengalaman seram yang pernah aku alami, baik ketika aku masih kecil, remaja, bahkan hingga aku dewasa. Namun dari semua pengalaman seram yang pernah aku alami ini, ada salah satu yang paling seram dan itu benar-benar membekas di ingatanku sampai saat ini. Aku bekerja sebagai pekerja kasar. Sudah hampir 8 tahun lamanya aku berprofesi di bidang pembangunan. Saat itu, aku mendapatkan pekerjaan di sebuah proyek pembangunan gedung hotel. Aku sudah bekerja di proyek ini selama beberapa bulan. Dan selama itu juga, aku memang belum pernah mengalami hal-hal yang aneh. Ya walaupun aku memang sering mendengar dari rekan-rekan yang lain, mereka pernah mengalami hal aneh, baik diusili atau lain sebagainya. Namun aku sendiri memang tidak pernah mengalaminya. Hingga pada suatu malam, aku harus mengalami peristiwa yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Saat itu, aku bekerja sendirian di lantai 10 gedung hotel tersebut. Sebenarnya aku tidak sendirian. Di lantai 9 itu ada rekanku, di lantai 8 sampai 7 itu juga ada rekanku. Karena saat itu kita ditargetkan pekerjaan harus selesai malam itu juga. Karena esok harinya akan ada pengecekan. Karena kita kekurangan orang, mau tidak mau kita harus membagi pekerjaan itu sendiri-sendiri. Dan aku kebagian di lantai 10 dan kamar yang harus aku kerjakan itu berada di kamar paling pojok. Maklum saat itu, listrikan memang belum menyala sepenuhnya. Jadi penerangan itu hanya berada di sudut-sudut kamar saja. Di lorong juga itu hanya ada satu lampu. Sedangkan kamar-kamar hotel yang berada di lantai 10 itu belum dipasangi pintu. Jadi masih kosong seperti itu. Saat itu, aku mengerjakan kamar yang paling pojok. Awalnya, aku tidak pernah merasakan ada rasa aneh ataupun bagaimana. Jadi aku fokus saja ke pekerjaanku. Kulihat jam di tangan menunjukkan pukul 9 malam. Aku benar-benar fokus pada pekerjaanku karena aku ingin cepat pulang. Di tengah-tengah aku sedang mengerjakan pekerjaanku ini, tiba-tiba aku mendengar suara langkah. Suara langkah yang mendekat ke arah ruangan di pojok yang sedang aku kerjakan. Namun anehnya, aku merasa di belakang ini tiba-tiba menjadi gelap. Aku menoleh ke belakang dan kulihat lampu yang berada di lorong itu yang cuma satu itu sepertinya mati. Aku bangkit dan coba lihat ke arah lorong. Kunyalakan senter dan ternyata benar. Lampu yang berada di lorong itu mati. Loh aneh. Padahal tadi jelas-jelas sedang menyala. Masa lampu yang baru 3 hari dipasang sudah mati? Apa lampunya memang jelek? Ya sudahlah. Aku selesaikan dulu pekerjaan ini, baru lanjut untuk mengecek lampu yang ada di lorong tersebut. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku. Namun di situ aku baru sadar. Saat tadi aku ingin mengecek ke lorong, sebenarnya aku sempat mendengar suara langkah. Namun di sana tidak ada siapapun. Apa aku salah mendengar? Di situ aku terdiam beberapa saat. Hingga akhirnya aku coba tepis pemikiran seperti itu. Khawatirnya malah membuat aku takut sendiri. Aku lanjutkan pekerjaanku. Namun belum beberapa lama aku melanjutkan pekerjaan, tiba-tiba aku mendengar suara langkah lagi. Namun kini diiringi dengan suara tawa. Suara tawanya ini berat dan terkesan menyeramkan. Aku terdiam beberapa saat.
Aku coba tajamkan pendengaranku. Suara tawa dan suara langkah itu seperti mendekat ke arahku. Karena penasaran, aku menoleh ke belakang. Sedangkan di lantai 10 itu, lampu yang menyala di lorong dan di pojokan kamar-kamar yang lain. Di lorong tadi sudah mati lampunya, yang tersisa lampu yang berada di pojokan tiap kamar. Dan saat itu aku melihat bias cahaya itu sepertinya mati satu persatu. Loh, bergegas aku bangkit. Aku ambil senter. Aku jalan mendekat ke arah lorong. Dan saat itu aku melihat lampu yang berada di tiap ruangan itu mati secara bertahap. Hingga akhirnya situasi di lantai 10 itu benar-benar gelap. Aku sempat heran. Apa ada sesuatu yang konslet hingga membuat lampu di sana mati total? Aku terdiam beberapa saat. Hingga akhirnya aku berpikir, aku akan menyelesaikan dulu pekerjaan di kamar pojok ini. Kalau sudah selesai, aku akan mencari tahu kendala yang menyebabkan lampu di lantai 10 ini mati total. Dan saat aku kembali ke area kerjaku, di situ aku merasa seperti ada sosok yang berdiri di lubang pintu. Jadi saat itu semua kamarnya memang belum ada pintu. Jadi hanya kosong, langsung melihat ke lorong seperti itu saja. Aku menoleh ke belakang. Namun saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Saat itu bulu kuduku mulai meremang. Entah kenapa, aku mulai merasa ketakutan saat itu. Cepat-cepat aku ingin menyelesaikan pekerjaan di kamar pojok ini. Saat tengah aku bekerja, aku mulai mencium ada aroma bau gosong. Aku coba bangkit. Aku ingin memastikan bau tersebut. Khawatirnya itu berasal dari salah satu kabel yang konslet ataupun terbakar. Aku coba ikuti bau tersebut. Dan bau tersebut itu mengarah ke lorong. Aku terus ikuti kemana sumber bau itu. Hingga akhirnya bau itu benar-benar tercium pekat di kamar nomor 5 di lantai tersebut. Aku masuk ke kamar itu. Dan saat aku masuk, perasaan di sana mulai benar-benar aneh. Jadi ada hawa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Intinya benar-benar mencekam saat itu. Bau gosong itu benar-benar memenuhi isi ruangan di kamar 5 ini. Aku coba nyalakan lampu senterku, aku cek semua kabel yang ada di sana. Namun aku tidak melihat ada kabel yang konslet ataupun yang terbakar. Namun bau ini entah berasal dari mana, karena benar-benar tercium pekat. Dan saat aku sedang mencari sumber bau tersebut, aku mendengar gelak tawa tepat di kamar pojok di area kerjaku. Saat itu juga jantungku langsung berdebar cukup kencang. Siapa itu? Apa jangan-jangan teman-temanku yang iseng? Bergegas, aku menuju ke kamar pojokan itu. Bau gosong itu saat aku keluar dari kamar nomor 5 itu langsung menghilang. Dan suara tawa yang berada di kamar pojok di area kerjaku masih terus saja terdengar, bahkan menggema. Entah kenapa perasaanku saat itu penasaran dan ingin menghampiri sumber suara itu. Karena di pikiranku mungkin itu teman-temanku yang jahil. Kebetulan rekan-rekan kerjaku memang sering iseng seperti itu, sering menakut-nakuti. Namun saat aku sampai di ruangan pojok, di sana benar-benar sepi. Tidak ada siapapun. Namun alat-alat kerjaku itu sudah berantakan. Itu berceceran di mana-mana. Loh, kok siapa yang ngacak-ngacak? Karena kesal, aku bilang, "Woi, bercandanya jangan kayak gini dong, gak lucu." Ucapku seperti itu. Namun saat itu juga aku mendengar suara tawa. Suara tawa berat yang menyeramkan. Dan itu seperti berjalan di lorong. Aku terdiam karena saat itu aku mulai merasakan ketakutan. Aku enggan untuk melihatnya. Namun aku juga bingung, aku harus berbuat apa? Setelah diam beberapa saat, aku putuskan untuk cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan di lantai ini. Andai kata lampu di lantai 10 ini memang mati total, aku akan turun dulu ke bawah untuk minta bantuan teman-teman yang lain.
Aku mulai melanjutkan pekerjaan di kamar pojok tersebut. Aku coba fokus. Walaupun suara tawa, suara langkah itu masih saja terus terdengar. Aku coba tidak menghiraukannya, walaupun pikiran, hati, dan tubuhku sudah mulai sangat ketakutan. Bahkan saat bekerja, tanganku ini mulai gemetar. Memang ini bukan pertama kalinya aku mengalami teror makhluk halus. Namun rasa takut yang kualami ini melebihi rasa takut yang pernah kualami sebelumnya. Jadi saat itu dengan susah payah aku cepat-cepat menyelesaikan pekerjaanku. Walaupun suara langkah, suara tawa itu masih terus saja terdengar. Bahkan sesekali aku merasa aku seperti dilempari oleh sesuatu di belakang. Namun aku coba tidak menghiraukan semua itu. Jadi pikiranku saat itu ingin cepat-cepat menyelesaikan semua pekerjaan dan langsung berlari ke lantai bawah. Hingga akhirnya pekerjaanku sudah selesai. Namun saat itu aku baru sadar. Suhu di ruangan itu mendadak berubah menjadi panas. Sangat panas. Bahkan tubuhku juga mulai berkeringat. Dan bau gosong itu mulai kembali tercium. Cepat-cepat aku rapikan alat-alatku. Aku masukkan ke tas yang aku bawa. Dan saat aku hendak berbalik dan menyalakan lampu senter, di pojokan pintu aku melihat ada sebuah kaki hitam dan dipenuhi oleh bulu. Kaki itu sungguh panjang. Hingga tanpa sadar, tanganku ini langsung mengarahkan ke atas, ingin melihat wujud mukanya. Di situ aku langsung kaget. Karena aku melihat ada sosok tinggi besar, hitam dipenuhi oleh bulu, matanya berwarna merah, taringnya panjang, bahkan mulutnya sedang menganga, dan lidahnya ini panjang menyentuh hingga dadanya. Aku hanya terdiam saat itu. Badanku sudah tidak bisa digerakkan sama sekali, sedangkan makhluk itu menyeringai ke arahku. Jantungku seakan mau copot saat itu juga. Kakiku bergetar hebat. Namun anehnya, tanganku ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Jadi senter yang aku pegang itu tidak bisa dilepaskan. Terus saja mengarah ke arah wajah makhluk itu. Makhluk itu hanya terdiam sambil terus menyeringai dan melotot ke arahku. Aku benar-benar ketakutan saat itu, bingung harus berbuat apa. Ingin rasanya aku lari, namun jalan keluar satu-satunya yaitu di pinggir makhluk tersebut. Dilema dengan situasi seperti itu, akhirnya aku putuskan untuk memejamkan mata. Aku coba berdoa dengan doa yang aku bisa. Namun di telingaku, aku terus saja mendengar sosok tersebut seperti tertawa. Bahkan aku mendengar dia seperti berjingkrak-jingkrak, seakan menakut-nakutiku. Dengan doa yang terbata-bata karena rasa takut, aku terus pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa saat itu. Hingga akhirnya situasi mendadak menjadi hening. Benar-benar hening, sepi saat itu juga. Pelan-pelan aku mulai mengintip dari mataku. Dan saat aku melihat, sosok tersebut sudah menghilang. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung berlari keluar ke arah lorong itu. Situasi di lantai 10 masih gelap. Namun anehnya saat aku mendekat ke arah kamar nomor 5, lampu senter yang aku pegang ini mendadak mati. Jadi situasi di lantai tersebut benar-benar gelap gulita. Aku kesulitan untuk melihat. Aku sempat terdiam beberapa saat. Hingga akhirnya aku dikagetkan dengan suara tawa di belakangku. Aku tidak berani menoleh saat itu juga. Aku mulai pacu lagi kakiku. Dan saat hendak melewati kamar nomor 5, aku melihat ada orang yang keluar dari kamar tersebut. Dan itu langsung berjalan di depanku. Aku pikir saat itu adalah salah satu temanku yang bekerja di lantai 9 yang bernama Santoso. Aku langsung menghampiri dan pegang pundaknya. "Tok, tunggu dulu." Namun orang itu tidak menoleh sama sekali. Bahkan badannya aku rasakan dia sangat dingin. Akhirnya aku mulai mendekat ke arah sampingnya. Aku coba pegang pundaknya sekali lagi. "Tok, tunggu." Sosok tersebut langsung menoleh ke arahku. Dalam situasi gelap, di situ aku sadar bahwa yang berada di sampingku bukan Santoso.
Aku juga asing dengan wajahnya. Karena gelap, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Namun aku bisa tahu kalau sosok itu melihat ke arahku. "Oh, Kang, maaf." Orang itu hanya terdiam. Dia terus saja menatapku. "Kang, kita turun aja ke bawah cepat-cepat yuk." Namun saat aku hendak melangkah di depannya, tiba-tiba tanganku dicengkram olehnya. Aku kaget kan. "Kang, kok ngapain pegang tangan?" "Sini Kang, temanin saya Kang." Tiba-tiba suaranya berubah menjadi sangat menyeramkan. Dan saat itu juga hati kecilku bilang supaya aku cepat melepaskan cengkraman tangan orang ini. Dan lekas-lekas aku turun ke bawah. Aku berusaha sekuat mungkin. Dan saat aku hendak menendang sosok itu, tiba-tiba aku melihat kepalanya ini seperti patah. Itu langsung nyamping, seperti lehernya tidak mempunyai tulang. Di situ aku langsung kaget. Dengan tenaga yang tersisa, aku tendang sosok tersebut. Di pojokan, aku masih mendengar suara tawa yang benar-benar menyeramkan. Namun aku tidak peduli. Hingga akhirnya, sosok yang memegang tanganku ini melepaskan cengkramannya. Cepat-cepat aku berlari. Bahkan alat-alatku pun kutinggalkan di lantai 10 tersebut. Aku tidak peduli. Aku turun ke lantai 9. Dan saat itu di lantai 9 lampunya menyala. Namun aku tidak melihat ada Santoso di sana. Jadi aku lanjut turun ke lantai 8. Saat di lantai 8 pun aku tidak melihat ada rekan yang lain. Jadi aku turun ke lantai 7. Dan saat di lantai 7 barulah aku melihat teman-teman yang lain. Di situ aku mulai merasa lega. Aku hampiri mereka. Dan ketiga teman-temanku termasuk Santoso itu heran melihat mukaku yang sangat ketakutan. Namun saat itu aku belum menceritakan yang aku alami. Bergegas aku mengajak rekan-rekan yang lain ini untuk turun saja dulu ke bawah. Si Santoso sepertinya menyadari apa yang terjadi denganku. Dia langsung mengiyakan. Kami turun ke bawah. Di bawah kebetulan kita ketemu dengan Mandor. Dia sempat bertanya masalah pekerjaan. Nah, aku ceritakan kepada Mandor tersebut kalau pekerjaan di kamar pojok itu sudah selesai. Tapi tadi lampu yang berada di lantai 10 itu mendadak mati total. Nah, si Mandor tiba-tiba menatap tajam ke arahku. "Kamu gak cek kendalanya apa?" Bentar bos, aku ngantuk banget pengen ngopi dulu. Nanti bareng teman-teman yang lain kita ngecek ke sana." "Ya udah, selesain. Soalnya besok mau ada pengecekan." Di situ mulai kembali timbul rasa takut. Nah, si Santoso mulai bertanya kepadaku, emang apa yang terjadi di lantai 10? Nah, aku menceritakan semuanya. Rekan-rekan yang lain tidak percaya kecuali Santoso. Karena Santoso memang sudah kenal aku dari kecil. Dia tahu kalau aku sensitif dengan hal-hal gaib. "Sudahlah, sekarang kita ngopi dulu aja. Nanti kami temenin kamu ke atas." Setelah saya ngopi, kondisiku pun sudah mulai tenang. Dan saat itu, aku ditemani Santoso dan dua rekan temanku yang lain. Kami langsung ngecek ke lantai 10. Di situ, rasa khawatir kembali muncul. Khawatirnya, sosok tinggi besar itu kembali menunjukkan wujudnya. Atau sosok misterius yang keluar dari kamar nomor 5. Dan saat kami sampai di lantai 9, naik ke tangga menuju lantai 10, di situ aku melihat samar-samar lampu yang berada di lantai 10 itu seperti menyala. Lekas-lekas waktu itu aku berlari kecil menuju ke lantai 10. Dan benar saja, semua lampu yang tadi mati di lantai 10 itu kini kembali menyala semuanya. Aneh, benar-benar aneh saat itu. Dan kulihat alatku pun masih tergeletak di lantai. Rekan-rekan yang lain kecuali Santoso menganggapku cuma bercanda saja. Ya sudahlah, saat itu aku tidak mau berpikir yang aneh-aneh lagi. Cepat-cepat aku bawa alat-alatku dan kembali turun. Hingga sampai di bawah, rekan-rekan yang lain langsung pulang duluan. Tersisa hanya ada aku dan Santoso. Di situ aku bilang kembali ke Santoso bahwa aku tidak berbohong. Aku benar-benar mengalami kejadian yang benar-benar seram tadi. Santoso hanya mengangguk. Dia bilang dia mempercayaiku. Sebelum kembali ke mes, aku dan Santoso pergi dulu untuk mencari makan.
Kebetulan tak jauh dari tempat proyek tersebut ada warung langgananku yang memang buka sampai 24 jam. Kami makan di sana. Saat selesai makan, aku kembali menceritakan kejadian seram yang aku alami kepada Santoso. Saat itu aku enggan untuk bekerja sendirian kembali apalagi pada malam hari. Nah, si pemiliknya itu seperti mendengar ceritaku. Dia tiba-tiba menghampiri. "Kang, emang tadi bekerja di lantai 10?" "Iya, kenapa gitu?" "Hati-hati Kang, dulu lagi awal pembangunan itu kan pernah ada pegawai yang meninggal. Di situ aku sempat kaget. Memang aku bekerja di sana mungkin ada beberapa bulan, tapi tidak dari awal pembangunan. Aku tidak tahu. Jadi saat aku bekerja di sana, bangunan ini sudah mulai berdiri. Memang dulu sempat ada kecelakaan, Pak." "Iya, cuman ya gitulah. Pokoknya agak aneh." "Aneh gimana, Pak?" tanyaku yang mulai penasaran. Belum sempat si bapak itu menjawab, tiba-tiba wajahnya langsung tertunduk. Dia seperti melihat seseorang yang mendekat di belakangku. Aku menoleh ke belakang, dan ternyata di belakangku sudah berdiri mandor proyek. "Ri, udah selesai itu pekerjaan di lantai 10-nya?" Udah Pak, lampu juga udah nyala." "Oh ya sudah kalau kayak gitu mah. Yang penting aman lah buat besok pengecekan." "Iya Pak." "Kamu gak istirahat?" "Ini lagi makan dulu Pak, udah makan mau istirahat." "Oh ya sudah kalau kayak gitu mah." Nah, si mandor itu lalu meninggalkan tempat tersebut. Aku coba kembali bertanya ke si bapak itu. Namun si bapak itu seperti tidak mau bercerita lagi. Dia seperti bungkam. Aku yakin dia mengetahui sesuatu. Ya sudahlah, nanti aku coba tanyakan lagi lain waktu. Pikiranku seperti itu. Jadi aku mengajak Santoso untuk kembali ke mes. Nah, di jalan aku bilang kepada Santoso bahwa aku curiga tentang si bapak tersebut. Dia seperti menyembunyikan sesuatu dan tahu sesuatu perihal teror yang aku alami di lantai 10 tadi. Nah, si Santoso bilang, nanti aku suruh bertanya saja ke pegawai yang memang sudah lama atau bekerja pada saat awal proyek ini. Dan kebetulan aku kenal seseorang yang setauku dia memang bekerja dari awal proyek. Singkat cerita, sesampainya di mes karena badan yang sudah sangat lelah, aku pun langsung tertidur. Esok harinya ketika bangun, aku mulai aktivitas seperti biasanya. Hingga pekerjaan pun selesai pada pukul 5. Nah, saat itu aku mulai kembali ke mes. Aku mencari orang yang akan aku tanyai. Sebut saja namanya Sugito. Sugito ini memang biasanya nongkrong di warung jamu. Posisi warung jamunya memang lumayan jauh dari proyek. Ya sekitar 1,5 km lah. Saat itu aku menghampiri Sugito di warung jamu. Awalnya aku berbasa-basi dulu dengan Sugito ini. Dan saat di sana hanya ada kami berdua dan si penjual jamu. Di situ aku mulai tanya-tanya perihal kejadian yang aneh di lantai 10 tersebut. Saat aku bertanya seperti itu, Sugito langsung menatap tajam ke arahku. "Emang kenapa kamu tanya kayak gitu?" "Aku penasaran aja Tok. Kamu kan dari awal proyek pasti tahu kenapa-napa. Emang di sini tuh pernah ada kecelakaan?" Sugito mulai menghela napas panjang. Dulu memang pernah ada kecelakaan. Itu bisa dibilang temanku. Tapi tidak terlalu akrab, jadi teman jauh lah. Jadi saat itu, si Cahyadi sedang bekerja sendirian di tempat yang sekarang menjadi lantai 10. Entah apa yang membuat dia bekerja sendirian di sana. Padahal biasanya, si Cahyadi ini selalu ditemani oleh keneknya. Saat itu aku dan beberapa teman-teman yang lain sedang berada di lantai bawah. Namun kita mendengar seperti ada sesuatu yang jatuh. Karena penasaran, aku dan beberapa teman yang lain melihat keluar. Di situ kita kaget. Karena yang jatuh itu adalah Cahyadi. Yang mengerikannya, lehernya itu patah. Bahkan mata sebelah kirinya itu sampai keluar. Pokoknya benar-benar ngeri saat itu. Situasi di proyek pun mendadak menjadi panik. Sempat diberhentikan selama 3-4 hari saat itu. Jadi proyek tidak jalan. Dan proyek mulai kembali dilanjutkan 5 hari setelahnya. Dan saat itu juga tidak ada yang menanyakan kembali perihal Cahyadi. Namun setahuku,
Si pemilik hotel ini, dia memberikan uang yang cukup banyak kepada keluarganya Cahyadi. Ya walaupun mungkin dianggap sebagai asuransi, tapi uang itu katanya melebihi nominal dari asuransi. Kita juga sempat curiga kalau si pemilik mungkin mempunyai sesuatu biar usaha di sininya lancar. Jadi semenjak kejadian si Cahyadi, di sini rekan-rekan yang lain tidak pernah ada yang bekerja sendirian, apalagi lewat dari maghrib. Di situ aku langsung kaget, karena tadi malam aku dan beberapa teman-teman yang lain itu bekerja sendirian. Pesan dari si Sugito ini benar-benar aku ingat saat itu. Jadi setelah berbahasa basi kembali, aku kembali ke mes. Sesampainya di mes, aku mengajak Santoso untuk keluar. Di luar aku menceritakan semuanya yang aku dengar dari Sugito. Dan saat itu, Santoso mengajakku untuk berhenti dari proyek ini karena khawatir kalau sesuatu terjadi kepada kita. Karena si mandor ini terkadang menyuruh melanjutkan pekerjaan pemasangan kabel ini pada malam hari. Sungguh tidak logis. Padahal kalau kita meminta sore hari, dia selalu menolaknya. 3 hari setelah itu, aku dan Santoso sepakat untuk berhenti bekerja di proyek tersebut. Kita sangat takut saat itu, khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Awalnya saat kita akan berhenti, mandor tidak mengizinkan. Dia memaksa supaya kita bekerja terus di sana. Tapi kekeh aku dan Santoso akan berhenti. Walaupun tidak diizinkan, kita akan kabur saja di sana. Dan benar saja, si mandor tidak memberikan izin. Esok harinya, tepat pada malamnya, aku dan Santoso kabur dari proyek tersebut. Jadi kita buang nomor ponsel supaya dia tidak bisa menghubungiku. Aku bilang kedua rekan yang lain yang memang mengetahui alamat rumahku supaya tidak memberitahukannya kepada mandor. Mereka pun mengiyakannya. Jadi yang masih melanjutkan bekerja di proyek tersebut, 2 orang rekanku yang sama-sama malam itu memasang listrik di lantai yang berbeda. Sedangkan aku dan Santoso langsung kembali ke kampung halamanku. Saat itu aku ingin menenangkan pikiranku dulu, ya mungkin 1 sampai 2 bulanan saja. Dan setelah itu baru mencari pekerjaan yang lain. 1 bulan setelah aku dan Santoso berhenti dari proyek tersebut, aku kedatangan 2 rekan yang lain, yang mungkin sebut saja namanya Gugun dan Ganjar. Nah mereka bilang, jadi semenjak aku dan Santoso kabur, mereka berdua inilah yang dipaksa bekerja sampai larut malam. Dan si Gugun dan si Ganjar ini, dia mengalami hal yang seram juga. Jadi mereka sama memutuskan untuk kabur. Katanya saat itu listrik yang berada di kamar pojok di lantai 10 itu mendadak mati. Anehnya situasi itu sudah diketahui pada siang hari. Namun si mandor malah menyuruh 2 temanku ini untuk menyelesaikannya selepas Isya, ya mungkin pada pukul 8 malam. Awalnya 2 temanku memang tidak merasa ada sesuatu yang aneh. Namun saat mereka berdua mengerjakan di sana, barulah mereka mengalami teror yang hampir sama yang aku alami. Benar-benar menyeramkan. Bahkan saat itu, mereka berdua sampai diganggu di dalam mimpi. Hingga akhirnya, esok malamnya mereka langsung kabur mengikuti jejakku. Di situ keyakinanku kuat. Kalau di sana, pasti menggunakan sesuatu yang tidak baik untuk melancarkan proyeknya. Namun itu hanya praduga saja. Mudah-mudahan pradugaku salah dan di sana pun tidak ada korban kembali. Setelah beberapa bulan selanjutnya, ternyata proyek itu sudah mau rampung. Aku sempat berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain yang masih bekerja di sana, khususnya kepada Sugito. Katanya selama di sana memang tidak pernah ada insiden lagi. Namun di akhir pembangunan mandor proyek tersebut, dia mengalami kecelakaan. Konon katanya saat dia pulang dari proyek, mobil yang dia tumpangi itu tabrakan. Dan kondisi si mandor proyek tersebut itu mengenaskan. Lehernya patah, mata sebelah kirinya keluar. Kondisinya hampir sama persis seperti kondisi almarhum Cahyadi meninggal dunia. Info tersebut aku dapatkan dari Sugito.
Jadi Sugito ini memang bekerja dari awal proyek sampai selesainya pembangunan hotel tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya. Tak lupa kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.